Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Utami dari kelas 448E25 dengan NIM 44210031, program studi Ilmu Komunikasi Peminatan Broadcasting. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan berjudul Dampak Genosida di Palestina terhadap Perekonomian Dunia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Konflik di Palestina yang sering digambarkan sebagai salah satu bentuk genosida terhadap rakyat Palestina tidak hanya mengarah pada tragedi kemanusiaan, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia. Meskipun mungkin tampak seperti masalah yang terisolasi di kawasan Timur Tengah, dampak dari kekerasan yang terjadi di sana jauh melampaui batas-batas geografis wilayah tersebut. Memengaruhi pasar global, investasi internasional, harga energi, serta dinamika geopolitik yang mempengaruhi banyak negara di dunia. Konflik ini menunjukkan bagaimana isu hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial dapat memicu dampak ekonomi yang luas dan mendalam. Yang pertama ada ketegangan geopolitik dan implikasinya pada ekonomi global. Kawasan Timur Tengah, termasuk Palestina, adalah pusat dari banyak ketegangan geopolitik global, terutama terkait dengan persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, serta negara-negara Eropa dan negara-negara Arab. Ketika ketegangan di Palestina meningkat, tidak hanya wilayah ini yang terdampak. Konflik ini memperburuk hubungan antara negara-negara besar, menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi pasar global. Negara-negara yang terlibat dalam konflik ini, baik secara langsung maupun melalui aliansi, berperan besar dalam dinamika ekonomi internasional, baik dalam perdagangan energi, teknologi, maupun pasar finansial. Pasar energi dunia adalah salah satu sektor pertama yang merespon ketegangan ini. Meskipun Palestina sendiri tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas, ketidakstabilan di Timur Tengah mempengaruhi pasokan energi global. Negara-negara berpenghasilan energi utama seperti Arab Saudi, Iran, dan Irak terletak di kawasan ini. Ketika ketegangan meningkat, pasar minyak global cenderung bergelojak yang bisa menyebabkan lonjakan harga minyak mentah. Kenaikan harga energi ini membawa dampak negatif, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi, seperti banyak negara di Eropa dan Asia, dan dapat memperburuk inflasi global. Yang kedua, ada dampak pada rantai pasok global. Salah satu dampak langsung dari ketegangan yang terus berlangsung di Palestina adalah gangguan terhadap rantai pasok global. Timur Tengah merupakan jalur perdagangan yang sangat penting bagi ekonomi global. Pelabuhan-pelabuhan di Mediterania Timur dan jalur laut di sekitar terusan Suez menjadi penghubung utama untuk perdagangan internasional. Ketika konflik ini meningkat, ancaman terhadap jalur-jalur perdagangan ini bisa menyebabkan lonjakan biaya logistik dan mengganggu distribusi barang di seluruh dunia. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada rantai pasok ini seperti industri manufaktur, teknologi, dan otomotif bisa merasakan dampaknya. Misalnya bahan baku yang tidak dapat dikirim tepat waktu bisa mempengaruhi produksi, yang akhirnya menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Dalam situasi seperti ini, inflasi cenderung meningkat, yang mempengaruhi daya beli konsumen di banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang lebih rentan terhadap fluktuasi harga. Yang ketiga yaitu gangguan pada pasar keuangan global. Dampak ekonomi dari konflik di Palestina juga terasa di pasar keuangan internasional. Ketika ketegangan meningkat, investor global cenderung mencari aset yang lebih aman seperti emas atau obligasi pemerintah dari negara-negara yang dianggap stabil seperti Amerika Serikat. Hal ini dapat menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang yang ekonomi mereka bergantung pada investasi asing. Negara-negara tersebut seringkali menghadapi penurunan nilai tukar mata uang mereka, serta memperburuk defisit neraca pembayaran yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi mereka.
Di sisi lain, ketidakpastian global akibat konflik ini juga dapat menyebabkan volatilitas di pasar saham, mempengaruhi harga saham perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di wilayah tersebut atau yang memiliki exposure terhadap sektor-sektor yang terpengaruh oleh ketegangan politik. Investasi di pasar negara berkembang bisa berkurang, dan ini berpotensi menambahkan kesulitan ekonomi di negara-negara yang bergantung pada aliran modal luar negeri. Yang keempat, meningkatnya biaya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Konflik yang terus berlangsung di Palestina memaksa dunia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar. Negara-negara donor, lembaga-lembaga internasional, dan organisasi-organisasi kemanusiaan berusaha mengatasi krisis yang dihadapi oleh rakyat Palestina yang terjebak dalam kondisi kehidupan yang sangat buruk, dengan sedikit akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Bantuan kemanusiaan ini membutuhkan dana yang sangat besar, namun tidak hanya bantuan langsung yang menjadi tanggung jawab dunia internasional, tetapi juga biaya untuk rekonstruksi setelah serangan-serangan militer yang menghancurkan infrastruktur di Gaza dan tepi barat. Biaya ini tidak hanya menambahkan beban anggaran negara-negara donor, tetapi juga berpotensi mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di negara-negara berkembang lainnya, mempengaruhi alokasi sumber daya global dalam hal bantuan dan investasi. Adapun yang kelima, perubahan pola konsumsi dan investasi global. Salah satu dampak yang lebih halus dari konflik ini adalah perubahan dalam pola konsumsi dan preferensi investasi di seluruh dunia. Banyak perusahaan dan individu yang terlibat dalam produksi atau distribusi barang-barang yang berhubungan dengan negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik ini, seperti Israel, atau yang memiliki hubungan bisnis dengan negara-negara tersebut. Mereka tertekan untuk mengambil posisi. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan ini mengalami boikot atau penurunan penjualan yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian negara asal mereka. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang berusaha menjaga netralitas atau pendukung rakyat Palestina dalam bentuk kebijakan boikot atau pengalihan investasi juga menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu. Fenomena ini menciptakan perubahan dalam cara perusahaan beroperasi dan mengelola merek mereka di pasar global, serta mengubah lanskap ekonomi berbasis nilai. Adapun yang keenam, ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi global. Salah satu dampak yang lebih luas dari krisis di Palestina adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi global yang ada. Banyak negara dan kelompok internasional merasa bahwa struktur ekonomi yang ada selama ini tidak memberikan ruang bagi keadilan sosial atau pemenuhan hak-hak dasar, terutama bagi negara-negara yang terpinggirkan dalam geopolitik global. Ketidakpuasan ini bisa mendorong munculnya gerakan-gerakan alternatif yang menyerukan sistem ekonomi yang lebih adil yang mengutamakan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial daripada keuntungan ekonomi semata. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.